Kalau debat kita soal ilmu nasab berdasarkan kajian kita kan sudah saya anggap selesai lah, dan saya nanti akan sampaikan saran ke Kiai Imad untuk itu dijadikan disertasi S3 beliau lah. Dan juga kalau soal filologi itu juga Profesor Menahem Ali kan juga nggak ada yang bisa bantah juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu video dari Gus Fuad Pleret yang kemudian masih saja terus mengulas lebih jauh terkait dengan DNA dari para habaib, dimana menurutnya bahwa memang sampai sejauh ini para oknum-oknum habaib yang selalu teriak sebagai surat Nabi itu belum ada yang melakukan tes DNA. Padahal ini adalah sebuah seruan yang memang dari awal ya disampaikan oleh baik Gus Fuad Pleret, Kiai Imad, Gus Paki, sekaligus untuk membuktikan pernyataan-pernyataan mereka yang selalu mengaku suriat Nabi. Karena dari sisi ilmu nasab ini masih menjadi perdebatan. Sejauh ini memang tulisan Kiai Imaduddin Usman itu boleh dikata belum bisa dibantah ya dari kalangan habaib. Ketika muncul pertanyaan, adakah kitab sejaman yang bisa membuktikan bahwa Ubaidillah ini betul-betul adalah anak daripada Imam Ahmad Al-Muhajir? Ini yang kemudian sejauh ini belum bisa dijawab. Gus Rumail adalah salah satu dari sekian ya klan Baklawi yang terus-menerus mencari manuskrip, kitab dan sejumlah data-data untuk membuktikan bahwa memang nasab Baklawi ini tersambung. Tapi sejauh ini juga itu belum bisa sampai kepada titik temu yang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kunci daripada Kiai Imaduddin Usman. Dan inilah yang kemudian oleh Gus Fuad Pleret kembali diulas ya, bahwa tes DNA ini memang menjadi penting, dan karenanya ini terus-menerus disuarakan oleh Gus Fuad karena apa yang telah diulas oleh Dr. Sugeng ini ya sebuah PR besar ya bagi kalangan habaib. Tetapi memang sejauh ini ya belum ada sebuah jawaban-jawaban yang bisa membantah itu semua. Nah, seperti apa ulasan-ulasan Gus Fuad Pleret ini? Coba kita simak sama-sama. Malam-malam mumpung ingat, kemarin kan seminggu batuk, ini masih batuk tapi mumpung ingat dan mumpung pengen ngomong-ngomong. Jadi soal perdebatan nasab Baklawi yang terbukti tidak tersambung ke Rasulullah itu, kalau kita amati tesis Kiai Imad sejak awal kan sudah saya bilang sampai kiamat pun tidak akan ada yang bisa membantah. Dan sejauh ini yang dalam pengertian berani membantah kan tinggal Gus Rumel Abbas. Itu pun saya perhatikan sekarang ya mulai plesetan zamannya. Mulai plesetan itu. Jadi ya menurut saya levelnya harus dinaikkan ke level berikutnya yang lebih saintis, yaitu mengenai uji DNA gitu. Sampel-sampel Baklawi yang sudah uji DNA di situs-situs DNA kan sudah menyimpulkan bahwa memang Baklawi itu berhaploge, dan ditelusuri lagi itu kode-kodenya semuanya kan sama dengan Yahudi Askenazi, Yahudi Kaukasia, dan itu juga sama dengan DNA yang ada pada mumi Yuya. Nah, Yuya itu
dukunnya Firaun, musuhnya Nabi Musa. Nah, ini teman-teman yang penasaran itu Yahudi Ashkenazi, Yahudi Kaukasia itu bagaimana, bisa googling banyak sekali artikel mengenai hal itu gitu. Jadi makanya kemarin saya bilang sama Mas Dr. Sugeng Sugiyarto, ini Kiai Mat itu sudah membuat tesis dan sudah tidak ada yang bisa membantah dengan ilmiah, dengan serius gitu, kecuali cuma plesetan-plesetan, dan itu pun ya yang bisa dihitung kan cuma tulisan atau konten YouTube-nya Gus Rumel. Gus Rumel pun sekali lagi saya bilang tadi akhir-akhir ini udah mulai plesetan gitu. Ya karena mungkin belum doktor gitu, kata Mas Sugeng Sugiyarto. Mudah-mudahan Gus Rumel jadi doktor. Kalau jadi doktor kan nggak mungkin lagi punya iseng untuk plesetan dalam debat gitu ya. Dan kali lagi saya pesan sama saya usul sama Gus Sugeng Sugiyarto dokter tuh, saatnya beliau mengambil estafet polemik ini dengan menjelaskan, mengedukasi putra-putri bangsa Nusantara mengenai hal ehwal DNA gitu, mulai supaya semua bangsa Indonesia ini melek tentang ilmu DNA gitu. Selebihnya kan bisa dijelaskan. Kemudian juga sekaligus juga untuk membangkitkan minat anak-anak muda kita kepada ilmu-ilmu yang saintifik gitu. Kalau ilmu sosial kan udah cukup banyak lah. Kalau debat kita soal ilmu nasab berdasarkan kajian kita kan sudah saya anggap selesai lah, dan saya nanti akan sampaikan saran ke Kiai Mat untuk itu dijadikan disertasi S3 beliau lah. Dan juga kalau soal filologi itu juga Profesor Menachem Ali kan juga nggak ada yang bisa bantah juga kan, dengan kajian interteks juga, dengan kajian data eksternal juga, dan juga sudah dikuatkan juga oleh Kiai Nur Ihya, di samping juga pernyataan dan tulisan-tulisan Gus Wakeh Wiradiningrat itu, dan juga manuskrip, tapi kita harus beranjak ke langkah berikutnya, yaitu secara saintifik gitu, pengujian secara saintifik. Karena kalau kitab nasab macam-macam kan ya gitu-gitu aja debatnya, tesisnya Kiai Mat juga nggak ada yang bisa bantah. Dan saintifik itu menurut saya lebih telak, karena nggak bisa diinterpretasi beragam, karena interpretasi data yang sifatnya saintifik seperti data DNA itu tidak multitafsir, itu satu interpretasi. Sama dengan 1 tambah 1 itu pasti sama dengan 2 gitu, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4 kan itu. Tapi kalau ilmu sosial ya mungkin bisa dipleset-plesetkan lah. Tapi kalau orang yang paham bener ya, orang pinter ya ngerti lah. Ya Gus Rumel pun ya sebenarnya tahu, dia main plesetan aja lah, godain Kiai Mat, dan biar publik juga rame gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman yang ahli dalam soal DNA, kita mohonlah untuk memberikan edukasi pencerahan kepada putra-putri bangsa Nusantara mengenai hal ehwal DNA ini. Karena kontennya belum banyak. Padahal itu kalau manuskrip, kalau kitab itu kan dicatat oleh manusia. Kalau jejak DNA itu kan yang mencatat malaikat, dan malaikat nggak mungkin keliru dan nggak mungkin dusta, itulah. Oke, gitu aja ya. Ini saya nggak pakai baju. Biar kadrun pada punya kesempatan untuk membuli dan memfitnah saya.